Pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar, tentunya semakin berbahagia saat hadirnya anak pertama mereka yang bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abang L. Sebagai seorang ibu muda, Lesti Kejora tentu sangat menikmati perannya saat ini. Namun belakangan ini, Lesti Kejora tengah struggle untuk menghadapi Abang L yang mendadak suka rewel. Pernyataan tersebut diungkapkan langsung oleh Lesti Kejora dalam video yang diunggah di kanal YouTube Leslar Entertainment pada tanggal 2 Maret tahun 2022. Abang L lagi rewel, ujarnya seperti yang dikutip. Menurut penyanyi dangdut asal Cianjur tersebut, anak pertamanya kerap kali rewel karena baru diimunisasi. Karena abis imunisasi, jadinya ya lagi gitulah, tuturnya. Lesti Kejora menambahkan, apa yang dirasakannya saat ini sudah pasti dipahami juga oleh ibu-ibu lainnya di luar sana yang memiliki bayi. Kalau ibu-ibu yang punya bayi kan tahu gimana rasanya, jelasnya. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan oleh istri dari Rizky Bilar tersebut hanya menggendong sang anak agar tidak rewel. Jadinya ya udah digendong, katanya. Meski Lesti Kejora saat ini telah memiliki anak, ternyata tak banyak yang berubah dari sang suami Rizky Bilar. Menurutnya, Rizky Bilar hingga saat ini masih suka makan dengan cara disuapi. Lesti Kejora kemudian mengungkapkan perasaannya saat memiliki baby L. Menurutnya, dia sangat berbahagia memiliki baby L sebagai buah cintanya dengan Rizky Bilar. Punya baby L seneng banget, karena buat dede ini adalah harta yang gak bisa dibandingkan dengan apapun, ucapnya. Bahkan menurut penyanyi jebolan ajang pencarian bakat tersebut, kehadiran sang anak menjadi penyemangat hidupnya kini. Gak ada nilainya gitu. Jadi buat dede, dia adalah penyemangat hidup dede, pungkasnya. Masih bayi, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar ternyata telah didaftarkan sekolah oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Bayi yang dijuluki Baby Leslar itu telah terdaftar namanya di sekolah elit. Ya, Lesti Kejora bahkan mendaftarkan baby L di sekolah bergengsi. Sebelumnya, sahabat Lesti Kejora, yakni Aurel Hermansyah juga diketahui telah mendaftarkan putrinya, yakni Emina masuk sekolah dasar SD. Meski baru berusia 1 bulan, istri dari Atta Halilintar itu mengaku melakukan hal tersebut karena sekolahan pilihannya untuk Emina itu banyak peminatnya. Setelah Aurel Hermansyah, kini giliran Lesti Kejora yang rupanya diam-diam juga telah mendaftarkan putranya masuk sekolah. Hal itu diungkapkan langsung oleh Lesti Kejora kepada Rizky Bilar dalam tayangan kanal YouTube Leslar Entertainment, Minggu, tanggal 15 Mei tahun 2022. Saat tengah menikmati kebersamaannya dengan sang suami, Lesti Kejora mendadak ditanya Rizky Bilar soal rencana masa depan untuk putra mereka. Rizky Bilar bertanya kepada Lesti Kejora terkait sekolah manakah yang hendak dipilih istrinya itu untuk pendidikan baby L kelak. Sayang, Abang L rencana mau kamu sekolahin kemana? Apa rencana kamu ke depan? Tanya Rizky Bilar. Lesti Kejora lantas menjawab bahwa ia sebenarnya telah mendaftarkan putranya sekolah. Alih-alih menyusun detail rencana pendidikan sang putra, penyanyi dangdut yang akrab disapa Dede itu mengaku lebih memilih mengikuti alur di masa mendatang. Sekarang sudah Dede daftarin sekolah, ya Dede ikuti alurnya aja, kata Lesti Kejora. Selain itu, Lesti Kejora yang dikenal selalu mengedepankan urusan agama pun mengaku memilih menyekolahkan putranya di sekolah internasional Islam. Seakan tak ingin baby L hanya pandai dalam urusan pelajaran, Lesti Kejora memilih sekolah internasional Islam sebagai tempat pendidikan putranya. Mau masuk ke sekolah internasional atau mau Islamic International? Tanya Rizky Bilar. Islamic International, jawab Lesti Kejora. Sayangnya, Lesti Kejora tak mengungkapkan lebih detail terkait sekolah sang putra. Libur tengah semester telah tiba. Meski kenaikan kelas dan tahun ajaran baru masih akan dimulai pertengahan tahun depan, namun pendaftaran siswa baru di sejumlah sekolah sudah dimulai. Setiap orang tua tentu ingin menyekolahkan anak di tempat terbaik, namun memilih sekolah terbaik seringkali menempatkan orang tua pada dilema harus memilih sekolah yang mana. Melansir laman sahabat keluarga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, orang tua disarankan memilih sekolah yang ideal bagi anak. Artinya, kebutuhan setiap anak bisa berbeda sehingga sekolah favorit di kota belum tentu ideal bagi anak. Berikut sejumlah tips memilih sekolah yang ideal bagi anak, melansir sahabat keluarga Kemendikbud. 1. Libatkan anak dalam memilih. Melibatkan anak ketika memilih sekolah merupakan langkah penting. Orang tua perlu memahami bahwa yang nantinya bersekolah adalah anak.
Kondisikan agar proses mencari sekolah dasar tidak menjadi beban berat bagi si anak, melainkan menjadi proses belajar yang menyenangkan. Lalu bagaimana jika ternyata pilihan anak jatuh pada sekolah yang menurut orang tua kurang sesuai? Disinilah diskusi antara anak dan orang tua diperlukan. Anak akan merasa bangga karena diberi kesempatan memilih dan berdiskusi tentang hal yang penting. 2. Memiliki program yang terukur dan realistis. Banyak ahli yang mengingatkan, sekolah yang memiliki kualitas baik tentu saja memiliki visi dan misi yang jelas, terukur dan realistis. Pernyataan visi dan misi ini dapat dipotret dari beberapa aspek nilai value yang ditonjolkan sekolah, antara lain nilai keagamaan, akademis, karakter, perilaku, kecakapan hidup, kemandirian dan nilai kewirausahaan, entrepreneurship. 3. Tidak hanya prestasi akademis. Tak sedikit orang tua yang saat ini masih memandang aspek akademis menjadi pertimbangan pertama dalam memilih sekolah. Maka, tidak mengherankan jika banyak orang tua yang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan sekolah.